Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan rahmat, hidayah dan ma'unahnya yang telah diberikan kepada kita semua, sehingga pada hari ini, pada kesempatan ini, khususnya pada bulan Ramadan, kita mampu melaksanakan ibadah puasa bulan Ramadan dengan penuh sempurna. Salawatullah wassalamuhu, semoga tetap tercurah limpahkan keharibaan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mampu membimbing diri kita semua minadz zulumati ilan nur. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, hidup di dunia adalah sesuatu yang pasti, dan hidup di akhirat adalah sesuatu yang pasti pula. Oleh karena itu, di dalam kehidupan ini adalah merupakan satu pilihan. Apakah kemudian hidup ini dikendalikan oleh hawa nafsu, sehingga kemudian kecenderungan-kecenderungan yang akan kita tampakkan adalah sesuatu yang tidak baik, sesuatu yang buruk, atau sebaliknya, kita yang akan mengendalikan hawa nafsu kita di dalam kehidupan ini, sehingga kemudian imbas yang akan kita lakukan adalah sesuatu yang baik pula. Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surat An-Asr, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Wal 'ashr innal insana lafi khusrin. Demi waktu asar, bahwa sesungguhnya manusia itu berada di dalam kerugian. Sifat rugi ini yang dimiliki oleh manusia adalah sesuatu yang mutlak. Artinya ada satu kecenderungan di dalam diri manusia untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, tetapi sebaliknya ada satu kecenderungan yang dimiliki oleh manusia itu sendiri untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang jelek. Oleh karena itu, di dalam ayat ini kelanjutannya, illalladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Hanya dengan 4 hal ini seseorang mampu selamat di dalam kehidupan dunia maupun di dalam kehidupan akhirat. Pertama adalah orang-orang yang beriman. Yang kedua, dia mampu melaksanakan ibadah kepada Allah, ibadah-ibadah yang baik, saling mengingatkan di dalam kebaikan, dan yang terakhir adalah saling mengingatkan di dalam kesabaran. Ayat yang saya bacakan tadi ini memiliki satu korelasi yang jelas dengan pembahasan hadis di dalam kitab hadis yang ke-6 di dalam kitab Arba'in Nawawi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Abdillahin Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihat la ya'lamuhunna katsirun minan nas faman ittaqas subahat istabra'ah lidinihi wa 'irdihi wa man waqa'a fis syubhat waqa'a fil haram karra'i yar'a haulal hima yushiku ayyurta'a fihi
ala wa inna likulli milikin hima, ala wa inna himallahi maharimuhu, ala wa inna fil jasadi mudghatan idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadahu kullu, ala wa hiya al-qalb. Hadis ini memiliki posisi yang penting dan agung di dalam ajaran Islam, karena di dalam hadis ini menjelaskan sesuatu yang halal dan sesuatu yang haram, serta kemudian Nabi Muhammad SAW memberikan porsi yang sangat besar agar manusia mampu menghindari dari perbuatan-perbuatan yang syubhat, perbuatan yang ada di antara sesuatu yang halal dan sesuatu yang haram. Dan di akhir hadis tadi, Allah juga, Rasulullah SAW memberikan perhatian khusus terhadap hati kita. Kenapa demikian? Karena hati ini yang mampu menggerakkan apakah jasad ini digerakkan kepada sesuatu yang baik, atau sebaliknya hati kita menggerakkan kepada sesuatu yang jelek. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita coba telaah kandungan yang ada di dalam hadis ini. Yang pertama, innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun, bahwa sesungguhnya sesuatu yang halal dan sesuatu yang haram itu adalah sesuatu yang pasti. Artinya bahwa ketentuan-ketentuan haram, ketentuan-ketentuan yang halal yang ada di dalam syariat Islam itu sudah ada nas Al-Qur'annya, sudah ada sumber hukumnya secara pasti, baik itu di dalam Al-Quran, baik itu di dalam hadis, maupun dari ijma' para ulama. Kemudian Rasulullah SAW memfokuskan kepada kalimat ini, wa bainahuma umurun musytabihat. Di antara keduanya, yaitu di antara sesuatu yang halal dan sesuatu yang haram, itu adalah perkara-perkara yang syubhat, perkara-perkara yang masih samar. Perkara-perkara sesuatu yang samar itu karena disebabkan karena pertama, dalil yang mengharamkan itu ada, dalil yang menghalalkan itu juga ada, dan kedua-duanya sama-sama kuat di dalam menentukan posisi satu perkara tersebut itu, sehingga kemudian untuk menarik kesimpulan apakah sesuatu tersebut ini dihukumi haram atau sebaliknya apakah dihukumi halal, maka kemudian perlu penelaan kembali sehingga kemudian mampu menelurkan satu hukum secara pasti, apakah sesuatu tersebut ini haram atau sesuatu tersebut itu halal. Yang kedua, kesyubhatan tersebut itu karena memang sudah ada sesuatu yang pasti di dalam produk hukumnya, cuman kemudian terlalu jauh, terlalu samar, sehingga kemudian seluruh masyarakat atau sebagian umat Islam tidak mengetahui hukum-hukum tersebut itu, sehingga seseorang perlu memahami terhadap perkara-perkara sesuatu yang haram, perkara-perkara sesuatu yang halal tersebut itu dengan ittiba kepada para ulama. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian Rasulullah SAW menegaskan, la ya'lamuhunna katsirun minan nas, bahwa terhadap perkara-perkara yang syubhat tersebut itu sebagian manusia tidak mengetahuinya.
famanittaqas subhati istabra'ah lidinihi wa irdihi. Ini yang perlu kita garis bawahi. Famanittaqa, barang siapa yang mampu meninggalkan syubhati, kepada perkara-perkara yang subhat, istabra'ah lidinihi wa irdihi, maka seseorang tersebut ini sebenarnya telah mampu membersihkan, mengangkat agamanya, wa irdihi, dan harga dirinya. Artinya apa? Ada satu kecenderungan yang bisa dilakukan oleh seseorang ketika seseorang ini selalu terjebak kepada sesuatu yang subhat, maka pada hakikatnya seseorang tersebut ini telah merendahkan agamanya, bahkan kemudian telah merendahkan harga dirinya. Dilanjutkan kemudian, waman waqa'a fis syubhat waqa'a fil haram. Barang siapa seseorang yang telah tenggelam di dalam perkara-perkara yang subhat, waqa'a fil haram, maka ada kecenderungan seseorang tersebut itu untuk melakukan sesuatu yang haram. Karena memang pada prinsipnya seseorang tersebut itu mampu mengerjakan perkara-perkara yang haram tersebut itu karena diawali sesuatu yang subhat, sehingga kemudian dorongan hawa nafsu mengajak kepada sesuatu yang haram yang diawali dari perkara-perkara yang subhat itu sendiri. Dilanjutkan kemudian hadis tersebut itu, ala wa innal fil jasadi mudghatan idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadat kullu ala wa hiya al qalbu. Di dalam hadis ini, di dalam akhir hadis ini, bahwa sesungguhnya di dalam jasad manusia secara penuh ini ada mudghah, ada segumpal daging. Perhatiannya adalah jikalau seseorang mampu, jikalau mudghah tersebut ini baik, maka baik pula lah seluruh badan. Tetapi jikalau rusak, maka rusaklah seluruh badan itu sendiri. Apakah kemudian yang dimaksud dengan segumpal daging atau mudghah itu? Ala wahya al-qalbu, bahwa sebenarnya segumpal daging itu adalah hati. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita ketahui bahwa hati adalah merupakan sumber utama yang mampu memberikan ghirah, yang mampu memberikan arah serta tujuan manusia. Jikalau di dalam hati seseorang niat yang ditimbulkan tersebut ini adalah niat yang tidak baik, maka potensi seluruh badan ini akan mengerjakan kepada sesuatu yang tidak baik pula. Tetapi kemudian ketika di dalam hati seseorang tersebut itu ada niat untuk melakukan kebaikan-kebaikan, maka ada satu potensi yang sangat besar, seseorang tersebut ini kecenderungannya untuk melakukan sesuatu yang baik pula. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam hadis ini ada dua hal yang menjadi fokus utama oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diajarkan kepada kita semua. Yang pertama, agar kita menghindari sesuatu yang subhat, berarti kita diajari untuk memiliki sifat wara', karena hanya dengan sifat wara' lah seseorang akan mampu menjaga dirinya serta menjaga agamanya. Terus yang kedua, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sangat memberikan memberikan perhatian penuh terhadap hati kita. Kita dituntut dan diajarkan agar kita mampu menjaga hati kita, agar selalu hati kita ini sehat,
agar selalu hati kita ini terhindar dari penyakit-penyakit hasad, penyakit-penyakit dengki, yang kemudian pada akhirnya dengan penyakit-penyakit hati tersebut ini akan melahirkan sesuatu yang tidak baik pula. Ingatlah di dalam ayat Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, illa man atallaha biqalbin salim. Maka sesungguhnya terkecuali hanya orang-orang yang datang kepada Allah tersebut dengan hati yang selamat, yang akan nanti selamat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kiranya ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya akhirul kalam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.